gue tangkis ya kan, dong yang kenceng dong ya kan, cowok bukan kata, Apa? cowok bukan Kata gue gitu. Juga begitu ya Mak. Akhirnya bacok lagi, tuh pedangnya mental bang, dilepas ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Pupuk 34 Story. Kita masih bakal banyak ngorek-ngorek nih tentang Pupuk nih. Pupuk di komen-komen, pokoknya teman-teman semua itu pada minta lu cerita lah tentang dulu lu ketemu Katak gimana. Sebelum lu duduk bareng dia nih, makanya teman-teman ini pokoknya penasaran bener lah biar nggak cuma dari Katak. Ini kita bukan klarifikasi tapi ya cerita bareng lah. Maksudnya mereka juga pengen dengar langsung dari lu. Lu berapa kali sih ketemu sama dia? Iya bang, untuk pertemuan gue sama Katak itu gue kehitung 4 kali ya kalau ketemu sama Katak. Itu pertemuan pertama itu di Plaza Serpong. Plaza Serpong. Itu kelas berapa masih? Itu masih kelas 1 gue bang. Kelas 1 ya? Itu gue diajak sama anak Serpong buat janjian sama Bijer. Awalnya itu janjiannya itu di tol bang. Awalnya di tol Kebonanas. Waktu anak-anak itu udah nunggu karena memang berhubung mau hujan. Itu cuaca mendung banget bang, gelap. Anak-anak tuh udah rame nunggu di jalan tol. Kebetulan Bijer itu belum datang sama sekali. Kebetulan Bijer itu belum datang sama sekali. Tapi janjian ya itu ya? Iya janjian. Itu anak Serpong yang punya hajatnya, anak Serpong bang. Veteran lasernya yang punya hajat. Oh iya. Nah udah gitu memang rame kan, anak-anak veteran juga rame di tol. Sekitar nunggu berapa lama di tol itu kok Bijer nggak datang ya kan. Udah mau hujan. Akhirnya anak-anak bilang gini, udah samperin aja yuk kata anak gitu, udah samperin aja lah. Bijernya di mana sekarang ya kan. Akhirnya pas mau disamperin di perjalanan itu, waktu pas nyampe warung mangga, itu ada yang ngontekan juga sama anak Bijernya, katanya Bijernya di warung mangga. Kan kebetulan warung mangga itu kan deket kampungan temen gue juga kan bang, di deket tol Kebonanas itu. Nah waktu pas dicari Bijernya ternyata belum nyampe ke ini warung mangga situ. Tapi ya udah kan? Jalan juga mereka kalau infonya mah? Udah jalan mau ke arah jalan tol juga, ke arah Kebonanas juga. Nah waktu itu maksudnya tuh kalau misalkan kan kalau Bijer tuh kan dari arah BSD, kalau veteran itu kan dari Kebonanas itu kan dari arah Tangerang. Iya. Pasti kan kalau misalkan ketemunya pasti kan di pertengahan jalan kan, kalau memang Bijernya itu mau ke arah tol kan gitu kan. Dapat titik temunya lah. Nah akhirnya tadinya mau ngemprokin pas-pasan Bijer jalan, veteran jalan gitu loh bang. Jadi nggak ada yang nunggu di tol. Nah terus udah pas dilabasin, lewatin warung mangga, pas nyampe Plaza Serpong katanya Bijernya udah di warung mangga. Tapi kok nggak papasan ketemu, kan papasan itu 2 jalur bang. Harusnya ternyata dapat kabar katanya Bijer itu masuk ke daerah Alam Sutra, daerah perumahan komplek ini Alam Sutra bang. Nah udah gitu akhirnya anak-anak nunggu dulu di Plaza Serpong. Kebetulan Plaza Serpong itu memang base camp anak-anak veteran laser. Pada nongkrongnya di Plaza Serpong situ. Itu bekas mall bang. Yang udah mau tutup. Jadi base camp anak-anak ini veteran laser di situ. Anak-anak nunggu di situ, biar udah pada disumpet-sumpetin semua kan. Nah udah gitu nunggu. Tuh kok lama-lama kan gelap, langit kan gelap ya bang. Lama-lama kan langit gelap. Hujan lah deras tuh bang, hujan deras. Terus ada yang ngeloket di samping jalan raya itu. Ada yang ngelihat di jalan raya kalau Bijernya datang kan. Terus udah gitu, ini Bijernya kan. Bijernya datang mana kan. Karena gua orang ini yang ster-ster itu kan di dalam plasanya ya bang, neduh. Nah udah gitu pas ngedengar suara kayak gitu, ini Bijer. Jadi kan lari kan ke arah jalan raya itu kan. Kita nggak ngelihat sama sekali musuh di mana kan, karena hujan deras. Nah terus tengok kanan kiri mana musuhnya kan. Nah gue itu ngelihat bang di jembatan penyeberangan itu, JPO, jembatan penyeberangan orang itu. Dikata gue ini ada yang pakai celana abu-abu bang, celana panjang. Gue kira anak STM. Pas gue lari
gua ke arah JPO itu beberapa orang yang ikut gua kan. Gua lagi megang BR emang bang, lagi megang BR. Pendek lah, BR segini. Gue lari ke arah JPO, jembatan penyeberangan orang itu. Nah terus udah gitu, pas udah deket nih bang, udah deket kan kebetulan kabut itu bang, ya hujan terus banget bang, nggak kelihatan itu ya gimana ya, buram gitu kan. Pas udah mau deket gini, ini mah karyawan pabrik ya kan. Ini mah karyawan pabrik. Akhirnya ini bukan ini karyawan pabrik, bukan anak sekolahan ini ya kan. Kirain anak bijer bang. Bagusnya nggak ke bantai kan itu kan. Terus udah gitu anak turun. Nah kebetulan di samping Plaza Serpong itu ada gang mau ke arah Alam Sutra gitu kan. Wah ini nih bijernya, ada yang bilang bijernya ini dari arah sini nih, dari arah dalam gang sini kan. Akhirnya lari lagi ke dalam gang situ kan. Ternyata nggak ada, kosong bang. Udah. Ini yang bener yang mana sih, sampai kesel gitu kan, sampai kesel kan bang. Sampai kesel. Nggak taunya ada yang di jalan lurusan memang arah Jam Alam Sutra. Yang tempat kita trek tadinya naik Beman itu mau ke arah BSD, mau ketemu Bijer. Nah ternyata dia ngeliat ke arah jam Alam Sutra itu, bundaran Alam Sutra itu bang. Wah ya Bijernya di sana rame ya kan. Positif itu. Positif bang, pas bener gua orang pada keluar kan dari gang itu kan, dari gang yang samping gang Plaza itu. Gua keluar ke jalan raya. Wah ini bener dia udah pada nutup jalan semua bang. Rame itu, rame banget. Udah gitu akhirnya udah slow ya kan. Slow, jangan pada sibuk sendiri. Maksudnya dislowin aja, jangan kebanyakan gerak dulu. Maksudnya kalau udah deket, kalau misalkan udah deket baru kita bantai-bantaian gitu kan. Akhirnya jalan ngedempet. Pelan, mereka juga ngejalan juga bang, cuman udah ngebuka jalur itu udah tutup. Udah tutup anak sekolahan semua itu, anak pelajar semua. Akhirnya pas udah deket, nah kebetulan gue itu di hampir pertengahan jalan ini trotoar ya kan. Nah sampingnya gitu kan ada jalan ke arah kesini kan bang, ke arah Tangerang kan. Nah gue kan ke arah BSD nih. Nah ini ributnya itu di jalan arah mau ke arah BSD ya kan. Nah gue di deket trotoar yang tengah-tengah jalan itu. Nah kebetulan ada 3 orang yang nyamperin gue. Gue tadinya kan nggak tahu katak yang mana bang, ya kan. Katak yang mana? First meet lah. Gue nggak tahu. Kan? Gue nggak tahu. Ya gue nggak belum kenal dia lah ya kan. Iya dia juga belum tahu pupuk yang mana gitu kan. Nah udah gitu pas ada berapa orang, 3 orang yang ngeladenin gua di tengah jalan itu. Nyamperin satu pelajar, nyamperin gua dia bawa BR segini nih bang, bawa pedang. Akhirnya dibacok gua lah ya kan bang, itu golok sisir ini. Gua tepis, ayo dong lagi dong, ya kan? Ayo dong lagi dong. Dia bilang begitu juga tuh. Ayo dong lagi dong. Gua bacok lagi. Dibacok lagi gua kan bang. Gue tangkis ya kan. Ayo lagi dong, yang kenceng dong ya kan. Cowok bukan katanya. Apa? Cowok bukan. Kata gue gitu. Juga begitu ya mak. Akhirnya bacok lagi. Pedangnya mental bang, dilepas ya kan. Pedangnya itu mental. Akhirnya yang kanan ini jebol, ya kan, yang kanan ini jebol, yang sini nih ada beberapa orang memang yang agak kelot juga bang, agak alot itu diributin juga kan, agak susah juga dijebolinnya. Akhirnya beberapa teman gua ngejebolin yang sebelah kiri. Nah gua ini di kanan ini gua udah agak menang ya kan. Akhirnya gua mau yang sini yang sebelah kanan itu udah cabut. Gue ngegunting ke yang sebelah kiri itu bang. Ada yang main gear, gue lilitin ke badan gue, kaget kan. Udah ngeliat ke badan gue, kok udah nggak muter lagi gearnya kan. Akhirnya ditarik gini bang. Ada juga yang megang celurit juga kebetulan itu ribut itu banjir sedengkul bang. Itu jalan itu banjir sedengkul. Yang sebelah kiri itu kan jadi acak-acakan bang. Tadinya kan lagi nahan tuh ya, ada yang pakai gear sama ada yang megang celurit. Ada tuh yang ada anaknya agak postur badan itu kecil bang, mungil. Jadi pas gua ngeberhentiin gear dia itu kan, ditarik itu, terus udah gitu jebol tuh bang, dilepas gear dia kan, gear dia dilepas. Nah 2 orang ini diuber sama kawan gua. Memang kawan gua juga larinya itu kayak napak di atas air bang. Si Cuek namanya bang, abang-abangan gua sama BP Poktek. Sekolahnya di Poktek si BP.
Nah, udah gitu diuber sama dia berdua. Dapat satu orang. Yang satu tuh yang kecil ini, Bang. Jadi diuber ya kan, diuber terus didorong begini, sambil diselengkat. Duh, nyungsrup masuk ke dalam ini, Bang, ke dalam air itu. Duh, akhirnya mau disayurin sama anak-anak kan, mau diramein sama anak-anak. Udah dibacok kali. Ya beruntung masih kuat ya, Bang. Jadi dia langsung lari lagi kan. Lari lagi. Nggak Uber tuh, ya kan, udah nggak Uber. Kok mereka di depan itu yang jebol itu ya, bijer yang udah jebol itu kok malah ngeberhentiin beman, Bang. Ya kan, nah kita orang mau bermobil kan nggak bisa kan. Akhirnya udah, ayo ambil ini apa, nyetopin beman ya kan, nyetopin beman, ayo kita Uber aja naik mobil ya kan. Akhirnya udah kayak The Warrior, Bang. Jadi kejar-kejaran mobil. Iya. Akhirnya kejar-kejaran naik mobil kan, dia beman bijer sendiri, beman veteran sendiri kan. Itu keadaan hujan. Jadi itu sambil bobo BR kan, sambil bobo pedang itu, teriak veteran ya kan. Bijernya juga mungkin panik juga kan, Bang. Nah, kebetulan pas jalan itu udah di Uber, di depan itu ada lampu merah memang yang di bundaran Alam Sutra itu yang gue bilang tadi jam Alam Sutra itu di situ memang lampu merah, Bang. Nah, kebetulan banget mobil itu berhenti pas lampu merah. Baru-barunya lampu merah. Kata anak-anak kan gini ya, Bang. Wah, lu mau kemana lu, mati. Akhirnya ada yang panik di situ, ada yang panik. Turun, Bang, dia berapa orang itu turun. Niatnya kan mau lari. Nah, pas dia turun tiba-tiba lampu hijau. Jadi cepet lampu merah itu hijau. Jadi mobil itu jalan, yang beberapa orang itu ada yang lari kan, Bang. Ada yang ketinggalan memang, udah panik banget itu. Akhirnya ada yang ketinggalan itu, mobil jalan kenceng. Nah, yang ketinggalan ini yang lari kan, di Uber lagi kan, anak-anaknya masih di Beman, Bang. Mobil itu masih jalan memang. Akhirnya mobil berhenti, dikejar sama anak-anak, dapet lah di McDonald. Akhirnya dapet satu orang, badannya gede, gemuk. Itu dia kena kan, dapet, Bang. Jadi diselengkat begitu. Kayak ditawan gitu loh, Bang, ya kan. Dapet lah malam nih gua. Pertama dililitin pakai gear itu jadi kenakel, Bang. Jadi tonjokan yang besi itu. Jadi gear itu dipegang, gear motor itu dipegang, ditonjokin ke sininya nih. Ke tempurung sini jidatnya. Diinjuduk. Akhirnya anak-anak kan ikut masain juga, Bang. Ada ambil celurit satu yang dipegang anak itu kan. Dibacokin ke ininya, ke punggungnya anak itu, ganti-gantian bacokinnya juga, Bang. Itu digilir lah ya. Digilir bener itu, Bang, dari hujan sampai nggak hujan. Itu dibacokin anak itu sampai lemes. Wah, kira udah kan, udah kata ini kan, kata yang ke pegawai McD-nya kan, kebetulan di McDonald itu juga banyak yang makan juga kan, Bang. Ngelihat anak bijer itu dibacokin, akhirnya pas hujan reda itu pada keluar. Udah anak orang kasihan. Akhirnya udah tinggal situ, udah terkapar dia, Bang. Nah, udah gitu, itu pertemuan gua pertama sama dia itu. Ya, jadi di pertemuan pertama itu nggak langsung kontak sama Kataknya ya, karena dia bilang juga nggak lu ladenin tak gitu, enggak, kawan-kawan juga pada kabur, kata dia kan begitu ya. Jadi pertemuan pertama itu nggak kontak sama Kataknya langsung lah ya. Kebetulan juga gua kan nggak tahu muka dia juga, Bang. Betul, nggak tahu wajah dia juga kan. Jadi gua nggak mikirin kalau gua ribut sama siapa gitu loh. Bener. Karena memang gua nggak tahu dia siapa gitu. Nah, udah gitu selesailah gue di situ ribut pertama kali gue ketemu sama dia. Nah, pertemuan kedua ini masih di kelas 1 apa udah beberapa tahun kemudian apa gimana? Masih tuh? Bang, masih di kelas 1. Gue masih di kelas 1, gue ribut sama dia itu di Kota Bumi. Oh, di Kota Bumi? Iya, di daerah gue, Bang. Kebetulan memang punya hajat anak-anak Kota Bumi. Terus itu momennya nggak sengaja ketemu apa janjian lagi tuh? Nggak sengaja ketemu, Bang. Nggak sengaja ketemu karena memang kan janjiannya sama Pak Cikokol. Iya. Pak Cikokol Kota Bumi. Itu ributnya di Mitra 10. Di Mitra 10. Gua ininya tuh ngumpulnya itu gue di pabrik kosong samping pom bensin itu, pom bensin City Mall. Gue pada ngumpul di pom bensin di pabrik kosong itu. Gue ngumpul di pabrik kosong itu. Memang awalnya janjiannya sama Pak Cikokol, Bang. Memang janjiannya sama Pak Cikokol. Terus gue dapat bisikan-bisikan. Gue dapat bisikan-bisikan, Bang. Memang ada beberapa orang yang deket sama gue kan, Bang. Nah, ngobrol lah.
denger nanti ada yang bawa bijer Puk, ya kan. Oh. Memang katanya kan dia ada nama katanya kan, katanya bang, ya kan. Gua kan karena belum pernah ketemu juga kan. Ya walaupun pas kejadian pertama itu juga gua nggak tahu muka dia kan, jadi gua nggak terlalu jelas lah gua. Nggak terlalu jelas gue tahu muka dia gitu kan. Tapi memang bizer ini dia yang bawa ya. Kabarnya yang ada pamornya itu dia gitu, katak itu. Nah udah gitu ada yang bisikin gue, Puk nanti ada robotnya juga Puk katanya. Cuman dia bukan dari Paci Kokol, dia dari Bijer, basis Bogornya katanya ya kan. Gue dapet kabarnya sih gitu bang. Ya udah sih ngapain diomongin kata gue gitu kan. Maksud gue tuh biar yang lain juga pada nggak panik juga loh bang. Walaupun ketemu yang kayak gitu juga biar nggak panik. Nggak gitu terpaku sama sebuah nama besar. Iya, jadi ya biasa aja gitu loh. Jadi gue juga nganggepnya juga gue nggak bakal ketemu dia juga gitu loh. Ya kan gue awalnya juga nggak nganggep gue bakal ketemu dia gitu loh. Ya gue ributnya sama Paci Kokol kok ya kan. Terus udah gitu keluarlah tuh bang Paci Kokol kan, udah di jalan raya bang. Gue ini anak Paci Kokol ya kan. Nah gue keluar lah dari pabrik itu kan. Gue tadi itu nggak boleh ikut dulu bang. Lu jangan nongol dulu ya Puk. Iya seperti biasa kalau duluan nanti nggak seru kan. Iya, lu jangan nongol dulu ya Puk. Udah kata gue ngeliatin dulu kan bang. Ribut tuh bang. Emang seru banget tuh. Kata gue memang itu waktu itu ributnya itu sampai ditembakin petasan yang ini loh bang, yang berapa bola itu loh, dar yang buat tahun baru itu bang. Jadi kayak kelihatan meriah bener kan. Terus udah gitu ada pedang itu berapa 2 meter apa ya bang, pedang itu sekitaran 2 meteran, gede memang segini lebarnya. Itu gua taruh memang di samping pos yang pabrik kosong itu. Pas gua ngeliatin ke jalan raya kan, karena aku lagi pada ribut kan bang, memang tarik ulur kan. Akhirnya gue ambil BR, gue lari. Kok ini banget yang kata gue seru bener kan. Akhirnya gue ngiler lalu ya. Iya, akhirnya gue ngikut nimbrung situ bang. Ya kan ngikut nimbrung. Iya gue di tengah-tengah jalan lagi. Jadi pas anak udah mau jebol kan. Nah ada si Gembel Yudi juga waktu itu. Sempat ada si Gembel Yudi juga. Jadi Gembel Yudi itu juga mundur karena memang kan ditimpain batu banyak bener kan bang. Batunya emang itu kalau misalkan ribut di jalur memang yang paling ngeri itu malah bukan BR ya bang, batunya itu kalau udah hujan batu itu udah random dia. Iya. Random karena siapa. Udah kayak diapain tahu kan. Terus akhirnya gue berdiri kan, mau dilemparin batu juga bang. Cuma gini doang. Ya ada sih yang memang kena batu ya, biarin aja kalau gue nggak gimana ya gitu. Nah udah gitu gue ditembakin lah bang pakai petasan. Gue ditembakin pakai petasan, disangkanya gue kabur kali ya bang. Gue cuma diem aja gini, posisi miring. Bukannya gue takut sama petasan, bukan. Ya mau gimana, petasan itu juga nggak bakal lurus nembaknya juga kan. Ya gue diem aja, gue tengah jalan. Udah kayak Terminator loh. Iya, logikanya gue pakai logika sih bang, logikanya. Tapi sih itu masih sama anak 4 apa bizernya udah ada di situ tuh? Itu dia gabung. Udah gabung ya? Jadi bizernya itu yang dari bizer itu 1 orang, si katak itu katanya. Jadi dia gabung sama Paci Kokol ribut, memang katanya penasaran juga sama gue bang. Katanya infonya begitu kata kawan-kawan lu ya. Iya, infonya penasaran juga sama gue gitu loh. Nah udah gitu waktu pas kejadian gue ditembakin petasan itu kan, gue diem aja gitu kan. Gue diem, akhirnya gue deketin, tapi pas petasan itu keluar ya, nembak itu ya, dar. Itu gue makin ngedeket dia. Jadi dia makin mundur, megang petasan makin mundur. Akhirnya pas udah mau deket, ada beberapa orang yang nyamperin gue waktu itu pakai pedang ya, nyamperin gue, ngebantai gue tangkis ya kan. Ada yang nyogrok gue pakai bambu, gue tangkep bambunya. Memang udah biasa dulu bang, ditatar juga. Kalau bambu itu paling cuma biru doang sih bang. Iya dikeprok bambunya paling cuma biru doang ya. Jadi waktu itu disogrok bambu yang gue tangkap. Nah yang bocah yang megang bambu itu kena bang sama gue. Jadi gue bagi begitu ke punggungnya, terus jatuh nyungsruk kena kepala dia. Ininya katanya apa ya,
ngebuat gitu bang sini. Kayak kulitnya itu kelupas gitu. Nah udah gitu, nah gue mau dibantalin, mau diberi lagi lah gue sama ini temennya tuh yang ada, memang ada beberapa orang tuh yang ngerangkul memang bang, ada yang ngerangkul ini bocah nih yang jatuh itu, akhirnya dirangkul. Udah gue kasih cabut sama gue situ, jadi nggak gue bantai habis, enggak. Udah di situ kejadiannya. Nah di situ katanya kabarnya sih ada katak, cuman gue nggak ngeliat dia. Iya. Gue nggak ngeliat dia mana, katanya ada katak. Gitu. Cuman ya itu dia lah, gue nggak tahu wajah dia. Gitu. Gue nggak tahu wajah. Terus dia. yang dia bilang dia ngeliat lu pakai pedang Patimura itu di pertemuan keberapa tuh? Itu gue sama dia itu pertemuan ketiga.